Bila saya simpulkan 50 menit khotbah gembala pembina hari Sabtu kemarin, yang saya bisa simpulkan adalah bagaimana kita menyingkapi satu kata yang terus berulang-ulang Pak Niko sampaikan, yaitu adalah goncangan. Nah, ini yang saya terima dari Tuhan. Kita akan buka Keluaran pasal yang keempat. Semua buka Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-19 hingga dengan ayat yang ke-26. Posisi Musa ketika itu ada di Midian. Dan saya gunakan kata singgah. Katakan bersama dengan saya, singgah. Jelas Musa singgah di Midian selama 40 tahun. Kalau Anda tanya saya, di mana Midian? Bagi yang tertarik untuk pengetahuan Alkitab, posisinya ada di Saudi Arabia. Midian adanya di Arab Saudi. Semua kita mengerti ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk membebaskan bangsanya dengan cara yang salah. Akhirnya banyak di antara orang Mesir, bahkan orang Israel yang semula berpikir Musa melakukan sesuatu yang jahat, mereka justru ingin membunuh Musa. Akhirnya Musa harus ngungsi selama 40 tahun di Midian, bangsa kafir. Panggilan Tuhan tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Rencana Anda boleh berubah. Rencana Allah tidak pernah berubah. Agenda Anda bisa saja berubah. Agenda Tuhan tidak pernah bisa berubah. Dan akhirnya Musa minta izin kepada Yitro, mertuanya, untuk dia kembali ke Mesir dan menyelamatkan bangsa Israel. Kita akan lihat dari ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ayat yang ke-22. Ini posisi firman datang kepada Musa ketika Musa masih ada di Midian. Tolong perhatikan apa yang saya katakan, ini penting. Firman ini datang kepada Musa ketika posisi Musa masih di mana? Masih di Midian. Baca sama-sama 2, 3 ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel, anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tolong lihat tangan saya. Posisi daripada Musa ada di mana? Midian. Dia bilang apa?
bahwa Fir'aun akan mengeras hatinya. Dan apa yang terjadi? Tapi kelak aku akan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir. Siapa yang setuju dengan saya? Ini adalah tulah yang ke-10. Tolong perhatikan. Sebelum tulah yang ke-10, tulah yang terakhir. Setuju nggak dengan saya? Ada tulah-tulah sebelumnya. Dari yang ringan sampai yang paling berat. Yang paling berat, semua anak sulung mati. Saudaraku, tolong perhatikan dalam perkataan saya. Mungkin Anda hari ini tetap berpikir begini. Toh saya nggak kudus-kudus amat tetap melayani. Nggak apa-apa tuh. Toh saya tidak melayani, usaha saya tetap diberkati. Tolong perhatikan apa yang saya katakan. Mungkin Anda hari ini sepertinya Anda sangat diberkati, sangat ditolong Tuhan. Walaupun Anda tidak melakukan firman Tuhan, pada ujungnya penghukuman tetap pasti datang. Anda ngerti maksud saya? Mungkin Anda berkata, enggak apa-apa, masih tulah ke-1, tulah ke-2, tulah ke-3, enggak apa-apa, masih ringan. Belum juga tulah yang ke-10. Anda berkata dan menganggap enteng anugerah, menganggap enteng panggilan, menganggap enteng, yaitu pelayanan. Anda berkata, enggak apa-apa kok, belum kudus aja masih bisa melayani. Melayani seenaknya juga enggak apa-apa, toh yang penting melayani. Tapi saudaraku tolong perhatikan, yang namanya kasih karunia, yang namanya kesabaran Tuhan, tetap ada batasnya. Siapa yang setuju dengan saya, Tuhan kita panjang sabar, tapi tidak maha sabar. Anda tidak mengikuti sahabat saya. Tuhan maha baik, Tuhan maha kuasa. Saya tidak pernah temukan bahwa Tuhan maha sabar. Kalau panjang sabar, iya. Kesukaan saya salah satu makanan yaitu kacang panjang. Siapa yang setuju dengan saya? Tetap kacang panjang ada ujungnya. Kacang panjang ada ujungnya. Dan Tuhan berkata bahwa Fir'aun akan mengeraskan hatinya. Dia nggak ceritakan tuh tulah yang ke-1 itu apa, tulah yang kedua itu apa. Dia nggak cerita tuh. Tulah yang ketiga itu apa, tulah yang keempat apa. Tuhan nggak cerita tuh. Tuhan langsung cerita apa? Tulah yang ke-10. Bila masih mengeraskan. Ini sih doa saya. Ketika kita ditegur Tuhan dengan cara yang paling lembut, kita langsung bertobat. Dengan cara yang paling lembut, kita langsung berkata, ya Tuhan, aku mau berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan kita. Saya mengkhotbahkan dalam 1 bulan terakhir, ketika kita memberikan yang Tuhan tidak punya. Siapa yang setuju dengan saya, Tuhan punya semuanya? Yang setuju dengan saya, angkat tangan tinggi-tinggi. Dia punya semuanya, hanya satu yang dia tidak punya, dosa. Ketika kita berikan apa yang dia tidak punya, dan kita serahkan kepada Tuhan, pasti itu menyenangkan hatinya. Tuhan punya segalanya. Dia punya langit, dia punya bumi, dia punya emas, dia punya perak, dia punya segalanya. Hanya satu yang dia tidak punya, yaitu dosa. Dan Anda jangan pernah anggap murah satu kata, yaitu dosa. Tidak apa-apa berdosa masih bisa melayani. Tidak apa-apa dosa dikit-dikit, toh masih bisa ibadah, masih diberkati, toko rame, akhirnya itu jadi pembenaran Anda. Tapi ketika kita serahkan apa yang dia tidak punya, dosa, pasti itu akan menyenangkan hatinya. Bukankah
Setuju nggak dengan saya? Dia mati untuk dosa kita. Perhatikan ayat yang ke-24. Sama-sama kita baca. Ayat ini bagi sebagian Anda aneh. Buat saya tidak terlalu aneh. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar membunuhnya. Jadi Tuhan menjumpai Musa hanya untuk satu tujuan, membunuh Musa. Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible dijelaskan bagaimana cara membunuhnya dengan penyakit fatal dan akut. Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible bilang begitu. Jadi diberikan oleh Tuhan penyakit yang seperti apa? Akut dan fatal. Bukan dibunuh dengan pedang, bukan dibunuh dengan pisau. Jelas. Made him acutely and almost fatally ill. Dengan sakit yang fatal dan akut, Tuhan merancangkan, berikhtiar, berniat untuk membunuh hamba Allah yang penting ini. Namanya Musa. Sudah tahu kenapa? Sederhana. Karena Musa melanggar hukum. Siapa yang sudah dengan saya? Bagi orang Israel ada hukum. Kalau ada anak laki-laki harus disunat. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Musa tinggal di Midian. Midian tidak mengenal hukum sunat. Karena bercampur baur dengan orang Midian. Terkontaminasi dengan dunia. Apa yang terjadi? Akhirnya pada titik ini Musa tidak menyunatkan anaknya. Oleh itulah apa yang terjadi? Tuhan memberikan sakit yang fatal dan akut. Anda harus catat apa yang saya katakan. Kasih karunia bukan untuk mengabaikan hukum yang berlaku. Katakan amin. Maaf, kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan bukan melegalkan semua hukum. Anda jangan bilang begini, oh saya intim dengan Tuhan Pak. Saya ini dekat dengan Tuhan Pak. Saya doa 10 jam, baca firman setiap hari 15 jam. Saya ini intim Pak dengan Tuhan, saya ini dekat dengan Tuhan. Tidak perlu teguran. Oh saya sudah tahu kok firman. Kalau Anda ada di gereja ini, Anda harus siap, saya dan Ibu Elsa tegur saudara, kalau ada kesalahan. Setuju? Anda jangan bilang begini, saya kan udah nyumbang gereja banyak Pak. Saya kan donatur gereja Pak. Jangan tegur-tegur saya Pak. Saya kan lebih pintar dibandingkan Bapak. Saya kan lebih rohani dibandingkan Bapak. Bapak berdoa 5 menit, saya 50 jam Pak. Saya menerima semua masukan dari Om Nyo. Sampai detik ini, semua apa yang dikatakan Pak Yongki, teguran selalu saya terima. Menurut saya, walaupun saya hamba Tuhan, setuju nggak dengan saya? Kita harus tetap menerima, yaitu teguran. Kedekatan dengan Tuhan, bukan berarti Pak, Anda boleh lakukan semuanya sesuka Anda. Gereja ini ada aturan, ibadah ada aturan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Kasih karunia tetap punya aturan. Keintiman kita dengan Tuhan tetap ada aturan. Oh Tuhan sayang saya Pak. Saya kan sekolah sudah tinggi Pak. Bapak siapa? Tetap segala sesuatu ada aturan main. Dan ketika kita mengikuti semua aturan main, saudaraku kasih karunia akan semakin dilimpahkan dalam kehidupan kita. 2 ayat ini, yuk sama-sama kita baca. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan berikhtiar membunuh Musa,
Apa yang terjadi? Ketika Tuhan berniat membunuh Musa, menurut Amplified Bible, ayat yang ke-24, sudah diturunkan penyakit akut dan penyakit fatal kepada Musa. Tapi tolong perhatikan ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Sama-sama kita baca, dan ini menjadi judul tema renungan kita siang hari ini. Kita baca 2-3 ya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Terakhir saya pulang dari Surabaya, flight jam 6:30 pagi. Dan apa yang terjadi? Ketika masuk ke Garuda, saya ambil koran yang ada yang tersisa Jawa Pos. Saya selalu bilang kepada Anda bahwa saya kalau baca koran, nggak pernah baca semua isinya. Yang saya baca yaitu adalah headline-nya. Dan apa yang terjadi? Halaman demi halaman, tiba-tiba ada sebuah artikel. Artikelnya itu mengatakan, tukang parkir di Sumeneb. Begitu. Aku lihat, aku baca, ternyata ada tukang parkir yang bekerja di Surabaya, 9:30 malam, pulang naik bus menuju Sumeneb. Sampai Sumeneb 1:30 subuh. Apa yang terjadi? Menurut koran Jawa Pos, 1:30 pagi turun dari bus, jalan menuju ke rumahnya, si tukang parkir ini aneh. Saya tidak tahu apa yang dipikirin. Saudaraku, itu masuk lewat pagar belakang. Yang anehnya lagi bukan masuk lewat pintu depan, tapi lewat pintu dapur yang ada di belakang. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh si tukang parkir ini. Dan apa yang terjadi? Tujuan pertama, tentunya dia masuk ke ruangan, ke kamarnya dia, yang ternyata istrinya sedang ke toilet, Bu. Jadi, menurut Jawa Pos, dia ingin memberikan surprise kepada istrinya bahwa sang suami pulang. Apa yang terjadi? Ketika dia ada di balik pintu, istrinya masuk dari toilet, dan sang suami memberikan surprise. Ini sih menurut saya walaupun tidak tertulis di Jawa Pos. Mungkin disampaikan di pundaknya, "Hei, suami datang." Apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh si istri. Menurut Jawa Pos, teriak histeris. Dikasih kaget sama suami. Dan ketika histeris, apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan sang suami. Dia keluarkan pisau. Dia tusuk istrinya. Mati seketika. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan. Dan ketika berulang kali itu yang namanya pisau masuk ke dalam tubuh istrinya. Istrinya bersimbah darah. Ayah dan ibu daripada istri jadi mertuanya, masuk dong. Ada apa? Ada apa? Saudara tahu apa yang terjadi? Itu pisau dicabut dari tubuh istrinya. Dan dibenamkan ke tubuh bapak dan ibunya. Jeng! Jeng! Dan mertuanya seketika itu juga mati. Ribut sedemikian rupa, apa yang terjadi? Saudaraku, kakak daripada si istri datang untuk memberikan pertolongan kepada ayah dan ibunya dan juga adiknya. Dan apa yang terjadi? Itu yang namanya pisau belati, dicabut dari tubuh bapaknya dan ditusukkan kepada iparnya. Menurut Jawa Pos, bisa diselamatkan. Siapa yang setuju dengan saya? Kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan manusia. Setuju? Rasanya kok nggak masuk akal, cuman dikasih surprise,
Histeris, reaksinya apa? Dibunuh 3 orang seketika dini hari itu. Jadi dini hari maut. Mati 3 orang. Tapi tolong perhatikan kembali ayatnya. Ayatnya dengan jelas bilang apa? Lalu Zipora mengambil pisau batu. Dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan, Anda mengingatkan khotbah saya. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora, waktu itu karena mengingat sunat itu. Siapa yang sudah dengan saya? Pikiran manusia adanya negatif, tapi pikiran Tuhan tetap semuanya baik. Setuju nggak dengan saya? Itu yang namanya Zipora langsung ambil yang namanya batu tajam. Saya yakin pasti Zipora dapat hikmat dari Tuhan. Nangkep enggak? Anda nggak ikutin apa saya? Ketika Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa, dengan apa? Sakit akut dan fatal. Lalu Zipora mengambil apa? Batu tajam. Saya yakin pasti Zipora dapat hikmat dari Tuhan. Saya yakin bahwa Zipora mengambil pisau batu itu bukan dengan sendirinya mengambil pisau batu. Saya yakin dia pasti dapat hikmat, dapat tuntunan. Manusia yang dipikirkan negatif, tetap dari sisi Tuhan semuanya baik ujungnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Di hari-hari terakhir saya mengkhotbahkan kejatuhan daripada Lucifer. Ada orang tanya kepada saya, Pak, kenapa Tuhan yang Alfa dan Omega, awal dan akhir, kok tidak bisa mendeteksi Lucifer jatuh? Ada orang tanya sama saya, Pak, kalau Tuhan Alfa dan Omega, awal dan akhir, dan Tuhan tahu bahwa Lucifer akan jatuh, kan harusnya diprotek, Pak. Kalau Lucifer enggak jatuh, Pak, perkawinan utuh, keluarga utuh, bisnis utuh, sekarang semuanya hancur gara-gara Lucifer. Ada banyak orang yang tanya kepada saya. Jawabannya, saya bisa tegaskan, karena malaikat punya kehendak bebas. Kok enggak ada yang amin? Maaf, beberapa teolog bilang gini, malaikat tidak punya kehendak bebas. Otak saya sederhana. Kalau Tuhan ciptakan malaikat dari awal kudus dan akhirnya harus kudus. Setuju nggak dengan saya nggak bakal jadi iblis? Kenapa? Karena tidak punya pilihan. Sederhana buat saya. Malaikat punya pilihan. Buktinya apa? Lucifer memilih bikin tahta sendiri. Kitab Ayub bilang begini, yang namanya malaikat bisa tersesat. Setuju nggak dengan saya? Seseorang yang tersesat karena dia memilih untuk tersesat. Kalau ada orang yang dibilang begini, Bapak pokoknya dari lahir tujuan Bapak harus ke Surabaya. Tidak boleh kemanapun dan Bapak pasti ke Surabaya. Ternyata Bapak ke Sumenep. Setuju nggak dengan saya? Karena dia punya pilihan. Menurut saya, malaikat punya kehendak bebas. Tapi tolong lihat tangan saya. Yehezkiel pasal yang ke-28. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Alkitab bilang begini. Manusia dilempar ke bumi. Dan ternyata yang dilempar bumi bukan hanya manusia. Tapi yang dilempar ke bumi adalah Lucifer. Catat bagi yang tertarik. Untuk manusia Tuhan rancangkan penebusan. Untuk malaikat Tuhan tidak tebus. Betapa baiknya Tuhan kepada semua kita. Buktinya apa, Pak? Perhatikan ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 dengan jelas dikatakan begini. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan, Anda yang ikutin bahasa saya, disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, let's say ini adalah kulit katan. Tolong lihat saya, tolong lihat saya. Saudaraku, kulit katan disentuhkan ke kaki Musa. Siapa yang sudah dengan saya? Nggak ada artinya.
Apa artinya kulit sunat? Pak Arianto disunat? Rahasia, Pak. Oke. Tolong perhatikan, kulit sunat ditempelkan ke kaki Musa. Saya tahu nggak ada artinya, tapi artinya adalah, siapa yang sudah dengan saya? Di yang namanya kulit katan pasti ada darah. Ketika darah dipercikan, perlindungan Tuhan dinyatakan, dan Tuhan membiarkan Musa. Oh, itu dahsyat pewahyuan. Saya tahu itu rencana penebusan bagi manusia. Saya tahu itu pikiran Allah bagi semua kita yang ada di ruangan ini. Pak Niko berkata, pasti yang namanya goncangan itu terjadi. Kenapa? Agar gereja lebih mudah berdoa. Jemaat di Sawangan tambah lama tambah rame. Kenapa? Karena krisis. Saya yakinlah, rumah doa New Oxygen, mulai tanggal 5 November, pasti tambah lama tambah rame. Kenapa? Karena krisis ekonomi. Lebih banyak orang mudah berdoa. Saudaraku, tetapi saya mau katakan, krisis boleh datang. Tapi Tuhan tidak pernah berpikir negatif terhadap Anda. Dia tetap positif kepada Anda. Setuju dengan saya? Ekonomi boleh buruk, krisis boleh datang, tapi pikiran Tuhan untuk kita, semuanya luar biasa baiknya. Saya buktikan, Kejadian 18. Abraham dan orang-orang itu, bagi yang tertarik boleh catat, orang-orang itu adalah malaikat-malaikat. Karena kalau Anda memperhatikan perikop yang ada di atasnya, perikop yang di atasnya jelas bahwa Abraham memberikan yang terbaik kepada para malaikat yang menjumpai dia. Dan ketika Abraham dan orang-orang itu masuk ke Sodom. Perhatikan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ini ayat yang ke-17 dahsyat. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang akan kulakukan ini? Siapa yang setuju dengan saya? Ikhtiar Tuhan untuk Sodom 1, hancurkan. Tapi Tuhan sampai harus berpikir. Tuhan sampai harus berpikir, apakah aku akan sembunyikan rencanaku untuk aku menghancurkan Sodom? Apakah aku harus sembunyikan bahwa ada rencana murka Allah akan turun atas Sodom? Apakah aku harus sembunyikan? Dia berpikir keras, apakah aku akan sembunyikan? Saudaraku, kalau Allah berpikir selalu positif, katakan amin. Dia tidak akan pernah berpikir sekalipun untuk Anda dalam krisis dan Anda dihancurkan. Saya tahu persis, Tuhan berpikir berulang kali ketika itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua kita sudah ditebus sebagai pengantin darah. Yang namanya manusia, mikirnya cuma satu, negatif. Yang namanya Tuhan, tidak pernah berpikir Anda mengundurkan diri dari pelayanan. Tidak pernah. Pasti pikiran Tuhan adalah baik adanya. Pasti Tuhan berkata, maju terus nak. Nggak ada pikiran Tuhan yang negatif seperti manusia berpikir. Ditegur, marah. Kenapa sih ditegur terus? Kayaknya dia sentimen sama gue. Pasti dia kepahitan sama gue. Pasti dia nggak senang nih kalau gue dipakai Tuhan. Negatif aja. Padahal siapa yang sudah dengan saya? Ketika Tuhan tegur kita, itu baik adanya. Ibu Elsa terkadang tegur saya. Yang lebih jarang lagi anak-anakku. Tapi ketika mereka menegur saya tidak pernah bilang begini. Saya pendeta, saya hamba Tuhan, keliling khotbah di mana-mana. Anda tidak layak tegur saya. Saudaraku, justru ketika mereka tegur saya, itu bagian anugerah.
Saya harus tetap positif. Karena Tuhan ingin membawa saya naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan berpikir tidak sama seperti kita berpikir. Buktinya, saya tutup. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Tanggal 11 September yang lalu saya khotbah di Palembang. 4 kali kebaktian. Di gerejanya pendeta Sabta Tandi, sahabat saya. Senin pagi jam 8, saya dijemput. Pak Riza pesawat jam berapa? Jam 11. Kenapa Pak Riza pulang? Karena nanti sore jam 5, saya harus menghadiri pentasbihan soft opening Taman Doa Rumah Pengorbanan. Saya cerita banyak ke Pak Sabta, ternyata cerita saya memberkati dan Pak Sabta datang sendiri ke TDRP 3 hari yang lalu. Datang dari Palembang ke Depok. Pokoknya saya bilang saya harus pulang. Pak Sabta bilang gini sama saya, Kang, udahlah, ini asap Kang. Asap nggak bisa ditengking Kang. Tenang Kang, gini aja. Kang, kita lihat apa yang terjadi. Nanti toh Selasa ada ibadah. Kang khotbah lagi, ini banyak jemaat yang hari Minggu kemarin diberkati. Kang mendingan 2 malam lagi. Pokoknya tenang Kang, kita berdoa agar asap tetap ada di Palembang. Sudah tahu apa yang terjadi? Kita makan pagi, makan mie lah kalau tidak salah. Tiba-tiba ketika makan pagi mie, Garuda telepon, batal terbang. Pak Sabta bilang gini, tuh kan batal terbang. Aku bilang begini, oke, tapi aku tetap harus terbang. Yang nggak bisa terbang, semua flight batal. Semua flight batal. Dan apa yang terjadi? Teman-teman di Palembang bilang begini, Pak Riza, pokoknya Pak, tadi kan sudah check out di hotel. Check in lagi Pak. Siapa tahu masih berlaku Pak. Ternyata tidak berlaku. Jadi saya keluar jam 8, masuk lagi jam 10, itu dia anggap 1 malam lagi. Jadi gereja Palembang harus bayar 1 malam lagi. Padahal cuma mau melanjutkan gara-gara asap. Teman-teman di Palembang bilang begini, tenang Pak Pendeta, tidur saja. Nanti Bapak pulang hari Rabu, hari Selasa KKR Pak. Pasti memberkati, ini rencana Tuhan. Kata begitu ya. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya berpikir begini, saya telepon Pak Sabta, Kang, beneran ini nggak ada yang terbang? Nggak ada yang terbang. Kabutnya tebal sekali, Pak keluar saja. Saudaraku, 2 hisapan itu seseknya luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan orang Palembang yang berbulan-bulan. Nggak bisa bayangkan. Keluar saja begitu, sorry. Siang itu saya mau beli sesuatu di Indomaret. Persis di depan hotel. Cuma nyebrang aja, sampai di hotel seseknya luar biasa. Mata sakitnya luar biasa. Sudah tahu, ketika saya terbang, ketika saya mendarat di Palembang, pesawat mau turun nih. Pilot bilang gini, kita sedang meninggalkan ketinggian ke-32.000, kita sedang menuju ke Sultan Hasanuddin. Dan ketika itu pesawat turun, apa yang terjadi? Asap masuk ke kabin. Jadi masih di awang-awang, katakan bersama dengan saya di awang-awang, itu asapnya sudah masuk. Padahal setuju nggak dengan saya, itu yang namanya pesawat canggihnya luar biasa. Itu belum mendarat, baru pilotnya bilang turun, asap sudah masuk. Dan ketika saya bilang, Pak Sabta, ini gimana? Saya jam 5 harus di Depok. Tenang Pak, mungkin Tuhan punya rencana lain. Saya cuma mikir begini, waduh gue harus beli baju, gue harus beli celana. Gue cuma beli baju untuk pelayanan hari Minggu kemarin doang. Waduh aku mumet segala macam. Apa yang terjadi? Aku coba menenangkan diri tidur.
Jam 11, puji Tuhan ditelepon Garuda. Pak, Garuda bisa terbang. Haleluya, saya bilang. Puji Tuhan. Tetapi mendaratnya di mana? Tidak di Cengkareng, mendaratnya di Halim. Uluh cek urang teh. Saudara tahu, yang namanya Halim itu lebih kecil dibandingkan stasiun Lebak Bulus. Kecilnya luar biasa. Mendarat jam 2:30. Anda tahu? Keluar dari Halim jam 4:15. Aku bilang begini, Tuhan, ini yang namanya kabut sudah dilalukan. Ini macetnya luar biasa, nggak bisa keluar Halim. Karena itu airport kecil. Anda tahu? Saya sampai di Depok persis jam 5. Orang boleh berpikir yang lain. Tapi Tuhan bilang begini, kamu tetap harus di Depok. Dan Anda tahu, besoknya semua pesawat dari Palembang batal terbang. Berapa hari? 4 hari. Itu kayak Tuhan ya, kamu pulang ke Jakarta. Kalau saya perpanjang aja, saya bisa pulangnya bukan hari Rabu, saya bisa pulangnya hari Sabtu. Amsyong gue. Wah, repotnya luar biasa. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan Yesus baik. Dia berpikir, Tuhan, ini hamba Allah harus terbang ke Jakarta. Sampai saat detail kayak begitu Tuhan pikirin. Lihat. Kejadian 50. Ayat yang ke-20. Inilah satu statement yang, salah satu statement Yusuf yang paling fenomenal ketika dia berhadapan dengan 11 keluarganya. Di mana 11 keluarganya berpikir, pasti ini adik kita akan dendam. Kita sudah masukkan dalam sumur, kita sudah rencanakan pembunuhan, pasti dia sekarang sudah jadi orang nomor 2 balas dendam. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Setuju dengan saya? Manusia mikirnya cuma negatif. Tapi Tuhan selalu positif. Anda jangan pernah curiga dengan Tuhan sedikit pun. Beberapa hari yang lalu saya pulang sampai rumah jam 1-an. Tidur jam 2 subuh. Ketika akan tidur jam 2 subuh, Ibu Elsa bilang gini, ini siapa? Aku mah. Jangan lupa waker jam 5. Emang kenapa mah? Kamu jam 7 pagi khotbah di Tamrin. Tidur jam 2, harus bangun jam 5, berangkat karena jam 7 khotbah di Tamrin. Saudaraku, aku langsung berpikir gini, amsyong dah gua. Baru get tidur sare kudu hudang deui. Harus berpikir ke Tamrin jam 6:30 3 in 1. Waduh, aku bilang repotnya luar biasa. Kalau aku perginya jam 4:30 menghindari 3 in 1 kepagian. Tapi ngantuk. Kalau aku pergi 5:30 harus kena 3 in 1. Belum tentu juga sampai sana jam 7. Aku akhirnya ngambil keputusan. Jam 5 keluar dari rumah dalam keadaan ngantuk. Aku bilang gini sama supirku, kita ke Tamrin. Nanti sampai di Pakubuwono, ambil joki. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Dari Pamulang, mau kemana? Ke Tamrin. Lewat mana? Pakubuwono. Setelah dari Sudirman, nanti pakai joki kemana? Ke Tamrin. Anda nih bingung, wajah bingung, tolong perhatikan saya. Supaya saya di mana? Pamulang. Oke? Tujuan kemana? Tamrin.
Setuju nggak dengan saya untuk ke Tamrin? Yang paling mudah adalah lewat Tanah Kusir, setelah itu lewat Pakubono, dan nanti sampai di Pakubono ambil joki. Oke? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya duduk dan bilang, seperti saya bilang, saya tidur. Nikmat tidur. Sekarang tuh saya kalau tidur, saya selalu, kalau dengan Ibu Elsa saya selalu tanya, Mah, aku tadi tidur enggak? Kenapa sih kamu tuh kalau tidur selalu nanya? Tidur aja. Aku cuma ingin memastikan berkat Tuhan tidur buat saya. Tidur tuh berkat Tuhan. Saya minta maaf, saya sibuk luar biasa. Saya sibuk luar biasa. Saya bukan pendeta nganggur. Yang bisa tidur siang. Saya suka bingung loh saudaraku. Kalau telepon ke pendeta jam 3, jam 4. Dari mana? Lagi apa? Bangun tidur nih. Waduh saudaraku luar biasa menurut saya. Saya enggak sempat kayak begitu. Saudaraku kalau saya bisa tidur aja. Itu berkat Tuhan luar biasa. Dan aku bilang, Mah, aku tadi tidur enggak? Tidur. Kamu tahu dari mana? Bunyi. Nah, begitu saudara. Itu tanda bagus dari sorga. Jadi saya tidur jam 5 subuh di mana? Mobil sampai ke Pakubono. Telepon berdering. Aku tanya sama Ricky. Rick, aku tidur. Tidur Pak. Kamu tahu dari mana? Kan kamu nyetir. Bunyi Pak. Nah, begitu saudara. Itu tanda bagus menurut saya. Dan apa yang terjadi? Rick di mana Rick? Pakubono Pak. Tiba-tiba ada telepon. Yang telepon saya adalah orang yang ngundang. Pak ada di mana? Pakubono. Kok ada di Pakubono? Kan kita pelayanannya di Tamrin. Tamrin mana Pak? Kan ya Tamrin ya HI. Pak salah. Ini Tamrinnya di Serpong. Ini Pamulang. Ini Tamrin yang menurut saya rekayasa manusia. Betul ya? Sampainya di mana? Di Pakubono. Saudara tahu Tamrinnya di mana? Di sini. Lah kan gak ada hubungannya toh. Aku langsung bilang sama yang ngundang, sorry. I cannot make it. I cannot make it. Nggak mungkin. Saya 2 jam lagi. Lah kapan nyampainya? Doa berkat pun. Ya paling cuma tinggal doa berkat. Malu-maluin. Enggak. Ketika aku tinggal diam. Saudara tahu di otakku? Yang ada di otakku cuma satu. Ingin marahin Ibu Elsa. Ini Tamrin mana toh? Tamrinnya di sono-sono. Gimana sih? Yang jelas dong Tamrin Jakarta, Tamrin Tangerang, Tamrin Banten mana? Ternyata di Serpong ada Tamrin. Saya juga nggak nyangka. Lah bodohnya saya atau mereka-reka yang salah. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya saya angkat lagi telepon. Kayaknya gua bisa. Loh Pak, kok Bapak bilang bisa? Kan macetnya itu yang dari Tangerang ke Jakarta. Lah kalau yang dari Jakarta ke Tangerang kan lancar. Saudara tahu? Nyampe di tempat kebaktian Jalan Tamrin Serpong pas jam 7. Saudara tahu kenapa? Tuhan izinkan rekayasa supaya saya ke Pakubono, supaya saya bisa tidur. Nangkep? Nangkep? Kita mereka-reka yang jahat, Tuhan mereka-reka yang baik. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Dan saudara tahu, hari itu saya 3 jadwal. Dan 3-3-nya saya bisa selesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan izinkan punya rekayasa. Biar hambanya ini molor ngorok 2 jam. Saya nggak peduli macetnya Pamulang Pakubono. Nggak peduli. Saya tidur enak. Sepanjang hari itu saya bisa melayani jemaat Tuhan dengan luar biasa. God is good all the time. God is good all the time. Pintar. Sampai ketemu bulan depan. God bless you. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku
Saudara diberkati? Saudara diberkati? Saya ingin akhiri dengan satu kalimat. Semua Anda yang ada di ruangan ini tidak punya alasan untuk khawatir. Saya ulangi sekali lagi. Saudara ngerti khotbahnya? Clear? Jelas? Manusia merekakan yang negatif. Tuhan sampai mau melakukan yang negatif pun berpikir, oh itu dahsyat. Oh itu dahsyat. Saya ingin berkata kepada saudara satu kalimat terakhir. Anda tidak punya alasan untuk khawatir. Anda tidak punya alasan untuk takut. Mungkin Anda berkata demikian, Pak. Saya baru mendapatkan informasi pabrik di mana saya bekerja mau ditutup, Pak. Pak, saya baru saja mendengar minggu yang lalu bahwa kalau US dollar tidak menjadi 13.200. Kemarin hanya sebentar 13.300, sekarang sudah 13.700 lagi. Ini kami di ujung PHK, Pak. Saudaraku, saya harap pewahyuan pagi hari ini kita pulang dan kita berkata, aku tidak punya cukup satu alasan pun untuk aku takut, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan pasti pelihara Anda dan Tuhan pasti pelihara saya. Angkat kedua tangan Anda. Jemaat saja. Terima sama-sama dari awal. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kami bersyukur untuk pewahyuan, untuk penyingkapan. Kamilah pengantin darah-Mu. Karena dari Golgota, darah itu sudah terpercik dalam kehidupan kami. Kamilah pengantin darah-Mu. Dan aku materaikan firman atas semua jemaat. Semua kami adalah bridegroom of blood. Semua kami pengantin darah. Di mana untuk
hal yang buruk terjadi di sekeliling kami, Engkau berpikir. Dan kami tahu, semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia. Terima kasih. Hari ini kami mengerti, kami tidak punya alasan sekecil apapun untuk khawatir, untuk takut. Karena kami tahu pemeliharaan Allah pasti sempurna.